cuy, selamat datang di Rumor, Rumpi Horor bersama aku, Julian Spear. Oke, pada video kali ini aku bakalan membahas tentang kisah dari seseorang yang bernama si Rizky, di mana si Rizky ini diganggu oleh sosok penunggu kos-kosan yang tidak terima dengan kehadirannya. Bahkan bukan hanya Rizky saja, melainkan teman-teman yang lain juga diganggu dan bahkan sampai memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Yuk, let's go! Oke cuy, kisah ini datang dari seseorang yang bernama si Rizky, di mana si Rizky ini bekerja di salah satu mall yang ada di Lampung. Tapi mall tempat Rizky bekerja dengan rumahnya itu jaraknya cukup lumayan jauh cuy. Jadi maka dari itu si Rizky ini memutuskan untuk lebih baik ngekos, karena memang posisinya jarak tempuhnya itu sekitar 2 jam perjalanan. Dan apalagi di jalan juga resikonya juga lebih besar kan cuy. Karena posisinya si Rizky ini kan orang baru nih dan belum tahu daerah situ, dia bingung mau nyari kosan di mana. Dia minta tolong sama teman kerjanya untuk mencari kos-kosan yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kerjanya. Dapatlah salah satu tempat kos yang jaraknya itu emang nggak terlalu jauh, jadi sekitar 2 menit itu jalan kaki nyampe cuy. Tempat kos si Rizky ini memang tipenya itu kayak ruko lantai 2, dan ketika masuk di dalam kosan tersebut itu ada lorong yang sangat cukup lumayan gelap cuy. Dan lorong itu jaraknya itu sekitar 1,5 meter. Dan bahkan lorong itu bener-bener gelap banget, kayak lampunya itu remang-remang. Nah baru dari situ mulai ada kamar, dan di lantai atas itu juga ada kamar. Totalnya di kosan itu ada sekitar 7 kamar. Di hari pertama kali ngekos, ya seperti anak kos-kos lainnya, dia pun ikut gabung, ikut mengobrol, nggak terasa ternyata sampai jam 1 malam. Nah, karena posisinya udah larut malam tuh, mereka ini bergegas untuk masuk ke kamarnya masing-masing untuk beranjak tidur. Karena si Rizky ini posisinya kan emang dia kan baru pertama kali ngekos, dan dia juga nggak terbiasa dengan tempat baru. Dia tuh nggak bisa tidur cuy, nyampe jam 1:30 malam. Tiba-tiba si Rizky ini mendengar kayak suara langkah kaki di depan kamarnya itu mondar-mandir cuy. Dia karena penasarannya nih, dia sampai ngintip lewat jendela dan ternyata gak ada orang sama sekali cuy. Keesokan paginya si Rizky ini bilang sama samping kamarnya yang bernama si Daus, "Bang, semalam kok aku dengar kayak suara langkah kaki ya." "Di mana?" kata si Daus kan. "Di depan kamar tapi nggak ada orang." "Ah, masa sih? Aku lo ngekos di sini udah sekitar 7 bulan tapi nggak ada pernah dengar suara-suara kayak gitu tuh." Nah dari tanggapan si Daus seperti itu, si Rizky ini kayak udah, mungkin emang aku salah dengar kali. Nah di hari kedua, teror pun mulai terjadi. Tepatnya jam 2:30 pagi, si Rizky ini belum bisa tidur lagi karena mungkin posisinya emang tempat baru, lingkungan baru. Nah apalagi si Rizky ini tipe orang yang ketika berada di tempat baru dia tuh nggak bisa tidur. Dia kayak sama aku cuy. Kalau aku nginep ke tempat temen, itu tuh aku nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa kalau bukan di kamar sendiri, itu nggak bisa tidur, nggak bisa nyenyak gitu cuy. Apa kalian kayak gitu cuy? Komen di bawah. Jam 2:30 pagi, si Rizky ini mendengar suara orang mandi di lantai atas. Karena saking penasarannya, si Rizky ini mencoba untuk keluar dan ngedengerin dari bawah tangga. Karena memang posisinya kamar mandinya itu pas banget di atas tangga. Dan bener dong, jebur suara orang mandi itu. Kemudian si Rizky itu masuklah ke kamar. Aneh ya, kok tengah malam ada orang mandi. Keesokan paginya, Rizky ini bilanglah sama kamar depannya nih, pas depan kamarnya si Rizky yang bernama si Tony. "Bang Ton, semalam aku dengar orang mandi loh di lantai atas jam 2:30. Siapa ya yang mandi ya?" "Ah masa sih?" kata si Tony. "Iya beneran, semalam aku dengar jam 2:30 ada orang mandi di lantai atas." "Loh, padahal di lantai atas itu nggak ada orang loh." Nah, kaget dong. Terus siapa dong yang mandi jam 2:30 di lantai atas, sedangkan penghuni kamar yang di lantai atas itu pada lagi pulang kampung cuy posisinya. Tapi yang lebih anehnya cuy, kenapa teman-teman yang lain itu tidak mendengar sama sekali? Nah apalagi cuy, kamarnya si Daus ini deket banget dengan tangga, otomatis Daun bakalan denger dong kalau ada orang mandi tengah malam. Ini Daus nggak ngedengerin suara orang mandi gitu cuy. Nah di hari ketiga, gangguan itu mulai bermunculan lagi. Nah kali ini yang diganggu bukan si Rizky, melainkan temennya si Ranti, yaitu penghuni kos di lantai atas. Temennya si Ranti ini yang bernama si Olive. Pada saat itu si Olive ini numpang istirahat di kamarnya si Ranti sekitar
sekitar jam 1-an lah, karena posisinya kan istirahat itu jam 1 sampai jam 2. Si Olive ini lagi tidur-tiduran, tiba-tiba mendengar kayak suara orang nangis di kamar sebelah. Si Olive ini berpikir, mungkin ini kamar sebelah lagi galau, putus cinta mungkin kan, nyampe nangis diputusin. Biasa sih cewek-cewek kalau lagi diputusin pasarnya itu kan nangis-nangis cuy. Ketika pas waktu pergantian shift, si Olive ini ngembaliin kunci sama si Ranti. Nah, dia cerita, tadi aku dengar orang nangis loh dari kamar samping Mbak Ranti itu. Hah? Masa sih? Kamar yang mana? Yang sebelah kanan. Nah, jelas-jelas yang kamar sebelah kanan itu nggak ada orang cuy. Itu nggak ada penghuninya, kamar itu udah kosong selama 1 bulan. Nah, kejadian aneh itu udah mulai muncul tuh cuy. Dari situlah Olive itu udah nggak mau lagi istirahat di tempatnya si Ranti. Keesokan harinya, di hari keempat, sekitar jam 8 malam, si Daus ini ke kamar mandi di lantai atas. Karena posisinya di lantai bawah itu kan kamar mandinya penuh, lagi ada orang. Dia naiklah ke lantai atas kan. Di depan kamar mandi itu ada kaca bulat. Ya biasalah, habis kamar mandi dia ngaca kan, sisiran dan lain-lain. Tiba-tiba cuy, ada bayangan putih yang lewat di belakang si Daus. Terus dia kaget dong. Hah? Apa itu? Dia cari, ternyata nggak ada orang sama sekali cuy. Ya, aku jadi merinding cuy. Kemudian Daus ini takut kan posisinya karena dia sendirian di lantai atas itu nggak ada orang cuy. Karena anak-anak yang di kamar atas itu pada sipan malam semua. Kemudian Daus lari dong ke bawah dan dia bilang sama Rizky, Rizky, aku tadi ada orang lewat di lantai atas. Nah kan bener kan bang, bener kata aku tuh dari kemarin tuh digangguin terus. Udah 2 harian ini aku digangguin terus. Dari situlah si Daus itu udah mulai percaya dengan gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Nah keesokan harinya, di hari kelima, si Ranti ini baru pulang kerja. Itu posisinya sekitar jam 11 malam. Dia ini bebersih lah. Ya mandi, dia akan mandi. Tiba-tiba di kaca itu lagi ada orang lewat. Set, putih. Kaget dong si Ranti ini. Siapa itu? Dikirain anak yang di kamar bawah itu naik ke atas kan. Ternyata nggak ada orang sama sekali cuy. Karena saking takutnya, si Ranti ini langsung bergegas masuk ke kamar, kemudian ganti baju, terus dia turun tuh ke bawah tuh. Karena dia takut kan, karena di posisinya di atas itu emang bener-bener lagi nggak ada orang cuy. Setelah dari itu, gangguan-gangguan aneh itu udah mulai bermunculan. Di hari ke-6, ketika mereka itu sedang tidur, itu tepatnya sekitar jam 2-an, tiba-tiba, dan entah itu nggak tahu siapa, semua kamar itu dengar suara orang narikin barang cuy. Kayak srek, terus dengar suara orang nyapu. Tiba-tiba kemudian dia tuh dengar semua kan. Lari dong dia ngintip dari jendela. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Dari situlah dia baru keluar semua. Itu kalian dengar nggak? Tadi ada orang nyapu. Iya. Nah karena mereka itu sangat takutan. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur di dalam satu ruangan itu campur cewek cowok cuy. Karena emang posisinya tuh semua itu diteror cuy. Dan usut punya usut, ternyata kamar kos-kosan yang di lantai atas, yang sebelah kanannya si Ranti, itu dulunya bekas orang bunuh diri. Dari situlah ternyata itu adalah sosok penunggu kamar yang di lantai atas. Jadi selama ini yang tadinya orang-orang jarang diganggu, tiba-tiba kedatangan anak-anak baru itu udah mulai bermunculan. Dan dia kayak nggak suka cuy, ada orang pendatang baru yang tiba-tiba ngekos di situ. Maka dari situ sebenarnya kos-kosan itu sering gonta-ganti orang keluar masuk cuy, karena pada nggak betah. Tapi nggak tahu penyebabnya tuh apa, entah ibu kosnya cerewet atau apa. Sebenarnya sih enggak cuy, tapi emang posisinya aura dari suasana di tempat itu tuh emang kayak beda gitu loh. Kemudian si Rizky ini memutuskan untuk lebih baik pindah. Ini lebih baik pindah aja deh, karena emang udah nggak beres di posisinya di sini kan. Ternyata si Mas Rizky itu dulunya itu dia punya pegangan warisan dari mbahnya. Makanya si penunggu kosan ini nggak terima kalau si Mas Rizky itu ngekos. Itulah penyebab utama penunggu ini mengusik semua penghuni kos. Dikarenakan si Mas Rizky ini punya pegangan, ya kayak semacam pengikut gitulah cuy, warisan dari neneknya gitu. Barulah dia pindah kos-kosan di situ. Nah dari situ kos-kosan itu udah mulai gak ada penghuni, jadi pada pindah satu-satu dan sekarang kos-kosan itu dia bener-bener sepi dan penghuninya paling cuma 1 atau 2 orang, dan itu pun sering gonta-ganti cuy. Karena pada nggak betah cuy, pada sering digangguin. Dari situlah kayak penunggunya itu nggak terima cuy. Gila nggak sih? Dan ternyata sosok pengganggu itu adalah sosok kuntilanak. Dan dimana pernah pada saat itu ada penghuni kos baru yang melihat tiba-tiba ada perempuan di lantai atas yang memakai baju putih dan tengah-tengahnya itu banyak darah, dan itu katanya itu adalah sundel bolong.
Gila, aku nggak ngebayangin ya cuy, kalau semisal aku di posisi tempat itu, aku kayaknya nggak bisa tidur dan aku masih kebayang-bayang. Oke cuy, itulah pengalaman horor dari si Rizky yang diganggu oleh sosok sundel bolong, sang penghuni kos, yang sampai sekarang ini masih menjadi penghuni di kos-kosan tersebut. Oke cuy, mungkin kalian punya cerita lain, kalian bisa kirim atau komentar di bawah, atau bisa kalian kirim request kalian di yuliantobm@gmail.com, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan share ke sosial media kalian, karena aku udah gak sabar lagi pengen ketemu kalian lagi. See you.